Mohon maaf kalau misalnya ada sebagian yang tidak merasakan kerusuhan atau tidak merasakan hal yang pahit tersebut. Well, good for you. Tetapi bagi kami yang merasakannya, saya rasa kami tidak ingin ada orang lain yang jadi korban. Kami merasakan pahitnya yang namanya perseteruan atas nama agama. Kami merasakan bagaimana saya itu waktu itu masih SMA, bagaimana fobia sekali melihat orang dari seberang agama lain. Dan diceritakan dengan sangat buruk. Demikian juga teman yang di seberang. Penuh dengan kecurigaan. Penuh dengan kecurigaan. Tapi saya melihat bagaimana orang dibantai depan mata itu saya lihat. Saya lihat orang itu di depan mata. Jadi maksudnya itu kan traumatik sekali. Ya, traumatik sekali. Padahal kan sebenarnya kita itu harus bisa berdampingan, berbeda tetapi tetap baik kan? Ya harusnya. Iya, tapi harusnya Indonesia kan gitu ya. Iya, tapi kan itu kan akan selalu diulang-ulang bahwa berbeda itu bermusuhan. Dan itu yang sehari ini sebenarnya sedang terjadi di akar rumput. Salah satu agenda kenapa saya muncul di sana di sosial media adalah saya sedang melawan upaya-upaya pengkerdilan atas nama agama. Pengkerdilan itu dalam arti begini. Ketika agama dijadikan sebuah alat untuk kemudian menciptakan identitas berkelompok dan membuat orang-orang yang ada di dalam member agama tersebut patuh 100% atas nama taat pada agama, buat saya itu sudah bahaya. Karena gini, banyak orang itu beragama pada fase-fase di mana dia bisa saja beragama tapi dia nggak ngerti. Ya udah dia ikutin aja pemimpin agamanya ngomong apa. Kenapa? Karena dia menganggap, oh pemimpin saya pasti benar lah. Pemimpin saya lebih tahu agama lah. Mengkultuskan individu jadinya ya. Nah makanya faktor pemimpin agama itu penting sekali. Dan terjadi di Indonesia di mana pemimpin agama, saya rasa kita nggak bisa bohong dan menutupi bahwa pemimpin agama dipakai untuk kepentingan yang bukan kepentingan yang baik, tapi kepentingan yang buruk. Fanatisme itu yang saya lawan. Oke, kita langsung ketemu dengan narasumber yang luar biasa, Andri Tunggal. Ya. Thank you. Banyak orang mungkin expect today you are going to bersilat dengan hal-hal yang luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang saya rasa kita perlu tahu, who are you really? Gitu. Dari mana asalnya? Kok bisa tahu-tahu tiba-tiba maksudnya dikenal begitu banyak orang sebagai Andri Tunggal si apologet? Iya, kalau ngomong dari mana, aku kelahiran sebenarnya Surabaya. Keren. Satu kota kita. Emang orang Surabaya, keren. Arek Surabaya. Tapi aku kelahiran numpang lahir punya. Numpang. Iya, karena aku lahir di RKZ. Sama RKZ mulahus. Sama dong. Aku lahir RKZ, umur 3 bulan udah langsung diekspor ke Ambon. Wow. Jadi I grew up di Ambon. Ambon manis ya kecil, iya. Jadi kalau biasa kalau aku suka guyon sama misalnya audiens ya, jemaat atau apa waktu preaching, lalu aku tanya tebak dari mana? Biasa mereka nggak bisa tebak. Karena kan biasanya tebakannya itu adalah Medan. Kalau nggak Kalimantan, Pontianak gitu. Mereka have no idea dan aku bilang Ambon kaget. Dan mereka akan langsung bilang, kok putih? Oke, jadi besarnya di Ambon. Besar di Ambon. Sampai umur berapa? Sampai selesai SMA. Tahun 2004, begitu kira-kira. Ya, apa yang membuat orang tuanya Andre, karena lebih muda nih, jauh lebih muda dari kami ternyata ya, masih muda banget nih guys gitu. Apa yang membawa orang tuanya Andre untuk membawa keluarganya ke Ambon? Gitu. Sebenarnya karena memang keluarga papa memang usaha di sana. Really? Kerja, dia buka bengkel dan memang kerjaannya demikian, orang teknik. Jadi ya sudah, karena memang papa di sana dan mama dari keluarga di Surabaya. Jadi alasan kelahiran di Surabaya karena berpikir ya mungkin lebih baik secara fasilitas kesehatan. Right? Jadi ya udah pindah ke Ambon. Waktu kecil ya sudah besar di situ. Very interesting. Nah berarti Ambon itu kan tempat yang unik ya. Maksudnya 2-3 kali aku pernah ke Ambon. Tempatnya bagus banget. Tetapi ke sana kan itu satu pulau yang terpencil gitu ya. Di tengah-tengah lautan gitu. Iya, kepulauan soalnya. Ambon itu kan. Betul. Maluku kepulauan. Dan kemudian ya pasti ada positif negatifnya semua tempat. Tetapi kita biasanya kalau banyak orang mengira itu adalah Ambon itu kalau sekarang itu jembatan yang merah diresmikan oleh Pak Jokowi. Tetapi kalau generasi aku itu akan berpikir kerusuhan. Ngalami juga nggak? Ngalamin. Tahun Februari, tanggal 19 Februari
Tahun 1999. I still remember the date. Wow, 19 Februari 1999. Sehari setelah ulang tahun. Wow. Iya, Oke. jadi itu the date when actually hari itu aku ingat pagi aku bangun, aku masih kelas 2 SMP. Lalu kemudian aku punya kebetulan piara anjing, anjingnya hilang. Oke. Tetapi di tengah anjing yang hilang itu entah kenapa suasana sangat sunyi sekali. Dan bersyukur juga memang waktu itu rumahku tuh ada di daerah, kalau di Ambon itu ada sebagian daerah tuh kayak daerah perkampungan orang yang mayoritas Kristen. Ya. Ada yang mayoritas Muslim gitu, ada yang tengah-tengah. Ya. Dan memang pada waktu itu kalau aku nggak salah, aku baru 1 tahun kurang lebih pindah ke daerah yang Kristen. Oke. Jadi memang hari itu tuh suasana sunyi, tahu-tahu aku lihat kok sudah ada asap hitam, kebakaran begitu. Jadi ini hari pertama kerusuhan in my perspective ya. Dan baru dari situ baru aku sadar, oke, something yang nggak benar sedang terjadi. Begitu. Lalu kemudian terjadilah mobil lalu lalang dengan balap dan cepat. Lalu kemudian mulai orang rame-rame berteriak dan sebagainya. Dan that's the kerusuhan dan sesuatu yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. And you were right there. Iya, I was there. Oh, Tapi kondisi rumah keluarga kalian bagaimana waktu itu? Ya, itu yang tadi aku bilang, bersyukur sekali waktu itu ada kemurahan Tuhan lah. Jadi kita udah pindah duluan. Oh. Karena kalau kita belum pindah itu sudah habis. Habis. Pasti Yang di tengah-tengah itu habis. Sudah habis kebakar. Diserang kiri, diserang kanan. Kurang lebih begitu. Wow. Jadi ya tinggal kuat-kuatan mana yang lebih bisa mempertahankan daerah ya. Tapi rata-rata daerah perbatasan itu akan habis hancur. Entah kebakar atau dirusak, akan sunyi. Jadi kayak daerah asimilasi, pencampuran antara Muslim dan Kristen pada waktu itu kan ada kampungnya kan. Nah itu pasti habis dulu. Wow. Itu habis. Jadi benar-benar daerah Muslim atau daerah Kristen, udah gitu aja. Wow, wow. Dan apakah sempat meninggalkan Ambon untuk dievakuasi atau hanya waktu itu ada di sana terus? Di situ terus. Oke. Di situ terus, I'm still di sana sampai tahun 2004, berarti 5 tahun kerusuhan. Berarti, wow. 5 tahun kerusuhan. kerusuhan itu terus berlangsung Iya. selama 5 tahun. Kerusuhannya tuh sebenarnya berlangsung intensif, lalu kemudian ada sempat masa damai sedikit, which is sebenarnya nggak benar-benar damai. Yang aku percaya bahwa tetap masih ada orang yang berusaha untuk bikin rusuh. Oh. Sebenarnya kerusuhan ini settingan. Ya, kita tidak bisa melihat kerusuhan ini sebagai sesuatu yang alami terjadi suddenly tanpa ada yang memang trigger. Iya. Memang disetting. Memang disetting ya. Karena biasanya itu hidup damai berdampingan ya. Tadinya demikian, tapi sebenarnya kan ada api dalam sekam. Oke. Sebenarnya ada konflik-konflik di akar rumput yang tidak terselesaikan. Dan itu mudah dimanfaatkan pada zaman itu. Kalau misalnya terjadi hari ini dengan keadaan sosial media yang begitu masif, nggak akan pernah bisa. Maksudnya nggak akan pernah terjadi kerusuhan? Iya, nggak akan pernah. Karena kan orang kan bisa share dan kemudian bisa mulai bisa diintervensikan. Nah, tapi hari itu kan pesan disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi orang cuma tahu tentang misalnya ya dari kelompok Muslim, oh ini ada Kristen yang jahat nih. Mereka tahu dari mulut ke mulut. Mereka tidak pernah tahu versi sebenarnya kan apa yang terjadi. Oh, karena begitu orang ke-5, ke-10 udah ceritanya udah nggak karu-karuan nih ya. Diperbesar, hiperbola juga ya. Demikian juga terjadi di kelompok Kristen. Sehingga wah itu permusuhannya gila-gila. Padahal tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri di tempat gitu ya. Benar. Oke. Waktu 99 itu kami baru menikah setahun. Dan cukup mengagetkan. Karena waktu itu kan kita hanya dengar berita dari televisi ataupun dari koran ya. Kalau di Surabaya itu Jawa Pos biasanya. Nah, salah satu berita yang aku ingat banget. Mengatakan bahwa itu terjadi karena gara-gara pacar. Apakah itu benar nggak tahu itu. Jadi si dari kampung Kristen ini punya pacar orang seberang atau sebaliknya. Kemudian ribut mereka. Berantem. Apakah ini benar ini? Justru itu aku baru dengar. Sebenarnya yang terjadi di kalangan kita pada waktu itu yang meluas terdengar adalah ada orang mabok yang sebenarnya kebetulan merepresentasi. Jadi ada yang mengacau, ada yang mabok lah begitu kira-kira. Terus mereka saling konflik. Berantem. Konflik terus kemudian terjadi korban nyawa.
Nah, terjadilah kemudian yang korbannya tidak terima menyerang balik dan yang ini menyerang balik. Jadi sebenarnya sekali lagi ada konflik, ada api dalam sekam, kebencian terhadap etnis tertentu. Ya, yang dari versi Kristen ya, terhadap etnis tertentu, pendatang yang tadinya Ambon itu in my childhood ya. Ambon itu tidak ada pengemis. Oh, Nggak ada. really? Pengemis itu tidak pernah kita temukan. Orang kerja, nggak ada yang minta-minta di jalan itu, nggak ada. Berarti Tapi, sejahtera. nah ada satu masa tertentu, banyak yang minta-minta. Banyak yang datang, lalu kemudian mulai kumuh, mulai nggak enak. Nah orang udah mulai nggak suka. Pendatang yang bikin kumuh. Kira-kira begitu. Oh. Itu dari masa aku kecil, aku bisa testify, aku tidak pernah ketemu pengemis. Orang kalau nggak bisa makan, orang kerja. Orang Lagian entah kalau narik beca, Iya. atau bahkan nanam singkong. Atau mungkin ngail ikan ya? Betul. Karena Jadi kan orang ikannya bisa luar tetap biasa. makan. Orang bisa tetap makan dan tidak perlu Nggak ada perlu kemiskinan ngemis. gimana-gimana. Saya bukan bilang tidak ada orang miskin, pasti ada. Cuman maksudnya tuh Bisa kita kerja. tidak menemukan satu gaya satu vibes ya. Ada pengemis, ada apa, kita nggak ketemu. Pemandangan yang very kontras gitu. Iya, jadi Iya. ada satu masa kemudian mendekati masa-masa kerusuhan, lalu mulai datang lebih banyak orang Oke. mengemis dan sebagainya, sebagian ya, tidak semua, lalu kemudian mulai nggak suka. Nah, dari kelompok ini mulai nggak suka, dari sini sudah akhirnya konflik, ada yang mabok, kebetulan juga orang Kristen itu kan penyakit buruknya, orang-orang timur itu ya, ya saya harus berani ngomong, mabok. Tukang mabok kan, Iya, kalau betul. udah mabok itu kan Nggak orang ingat udah mabok apa-apa. bikin kacau juga gitu kan. Iya. Nah udah kalau udah mabok udah nggak suka, udah nggak, akhirnya mudah sekali untuk diadu domba. Gitu. Oke. Iya. Nah, jadi ongoing kerusuhan selama 5 tahun itu, apa yang Andre observasi dan bagaimana hal itu membuat Andre merasa untuk Ambon sendiri atau untuk Indonesia? Aku mengobservasi dari kacamata seorang pelajar ya. Jadi bukan sebagai seorang yang ada dalam posisi pemerintah atau whatsoever apapun itu. Aku berada benar-benar mewakili grassroots, mewakili akar rumput. Betul. Mewakili seorang anak remaja yang besar di Ambon, bukan dari keluarga gimana-gimana, ekonomi biasa-biasa saja begitu. Bukan juga dari keluarga latar belakang pengusaha begitu ya. Tapi aku merasa bahwa kami hancur generasi mudanya. Why? Kenapa? Hancur itu dalam arti kerusuhan. Aku ingat pertama kali waktu kerusuhan, hal pertama di saat orang lain sedih ya, orang lain hancur. At the time aku bahagia karena tidak sekolah. Oh, libur. Masih remaja ini. Libur remaja lah. Anak-anak pada umumnya gitu kan, yang Iya, maksudnya iya. tiba-tiba ini ada bencana alam, pasti happy. Happy-nya karena nggak sekolah. Iya, tapi Iya. kalau berkepanjangan sedih. Nah, itu masalahnya. Kok nggak bisa ketemu teman-teman lagi? Sebenarnya gitu enggak. kan. Sebenarnya baru mulai mikir kalau begini masa depannya Masa depan. gimana. Oke. Sebenarnya buat teman-teman teman-teman yang lain, aku punya beberapa teman yang mungkin mereka dari ekonomi lebih baik ya. Mereka langsung keluar. Ada yang pindah ke Manado, ada yang pindah ke Bali, ya kan? Ada yang pindah ke Surabaya. Iya. Ya, model aku mana bisa pindah? Nggak punya uang untuk bisa terbang-terbang begitu. Ya bisa, tapi kita nggak punya pilihan itu dengan pilihan yang mudah untuk itu. Iya. Ya kan? Jadi nggak bisa. Ya udah bertahan di Ambon. Nah, bertahan di Ambon itu, dan di situ aku melihat begitu banyak orang yang, jadi orang Ambon itu menurut aku bukannya miskin, bukan apa ya, mereka tetap bisa punya ini, tapi bukan orang yang kaya sekali, bukan. Sebagian kecil aja. Middle class. Jadi kita itu benar-benar generasi yang tidak bisa sekolah, tidak bisa punya akses informasi, karena bayangkan pada zaman itu internet itu sesuatu yang sangat mewah. Mewah Iya, sekali. nggak ada. Masih zamannya 0809 89. Iya. Telkom apa tuh? Telkomnet Telkomnet. instan. Nah, Yang itu saja berapa? Cuman 10 kilobyte ya. Kalau nggak salah ya. iya. Sangat tidak bisa. Andre nggak bisa sekolah, maksudnya sekolah tutup atau nggak ada guru atau gimana? Tutup, kita datang ke sekolah aja gurunya kagak datang. Wow. Dan Yes. itu sampai berapa lama? tahun? Dan itu pada waktu kerusuhan pertama itu 3 bulanan lebih tidak sekolah. Wih. Iya. Jadi dari tempatku kebetulan kan Ambon itu kan sebenarnya
terdiri dari kampung-kampung begitu. Ada kotanya, terus kemudian ada kayak suburb-suburbnya kalau istilah kerennya sekarang. Aku jalan kaki ke sekolah. Jalan kaki 1 jam naik gunung. Wih, Terus ke sekolah. niat ya. Sampai di sekolah, belum tentu sekolah. Karena tiba-tiba sampai di sekolah, baru jam 7 pagi tiba-tiba bom bunyi. Buam! Waktu Pakai bom bunyi bom? udah pada lari. Iya. Kerusuhan pakai bom. Molotov Sekolahku, ya? Oh. bukan molotov, Ci. Bom apa? Bom beneran. Bom nuklir? Enggak. Terus gimana dong? Ya udah granat, mortir. Loh kok serem gitu? Coba pikir kerusuhan, tapi mortir yang meledak. Itu gimana ceritanya? Wow. Dan mortir itu yang punya adalah jawab sendiri. Tentara lah. Waduh, kok bisa gitu? Dan itu diserangkan kepada salah satu kelompok. Saya tidak berani ngomong karena saya tidak benar-benar berada di garis depan. Tapi dengar. Tapi itu saya dengar dan itu kemudian membuat kita harus kemudian lari lagi. Kocar-kacir. Warga sipil lari. Kayak gitu. Jadi that's why kenapa ngerti kan kenapa aku bilang settingan. Aku tidak mengatakan juga bahwa tubuh misalnya satu institusi itu pasti yang ini enggak, pasti pun ada sub-subnya. Paham ya kok ya? Pasti ada sub dari tubuh tersebut atau dari institusi tersebut yang mungkin we don't know, we never know. Kok bisa menjual bom ke rakyat biasa gitu? Ya nggak tahu dijual apa enggak kan kita nggak tahu. Ya oke. Ya kan? Jadi nggak sekolah berapa lama? Dan aku bisa pastikan itu mortir karena itu meledak di rumahku. Oh ya? Meledak di rumahku. Hancur dong rumah. Di samping rumah. Terus? Jadi meledak, mortir itu sifatnya dia waktu meledak dia nyungkil ke atas. Jadi partikel-partikelnya itu kebuang ke atas. Itu di samping rumah, pipa-pipa itu putus karena pipanya pas ada di atas putus. Benar-benar lubang-lubang. Habis. Wow. Ya rumahnya nggak hancur tapi mortir meledak. Dan mortir itu dilepaskan dari tembakan kalau nggak dia punya pelontar, dia bisa pakai senapan SS1, senapan serbu 1. SS1 itu dari Pindad. Wow, berarti ini senjata resmi. Serem ya. Wow. Nggak ada orang lepas mortir pakai tangan tuh nggak ada. Macam perang ya. Iya. Berarti itu masa perang sipil lah. Bisa dikatakan, bukan lagi kerusuhan mestinya ya. Rusuh, kacau. Kacau ya. Kita di Ambon itu menangis. Aku lihat temanku yang tiba-tiba dapat kabar, maaf ya mamanya kena bom, putus kaki, tiba-tiba lumpuh. Wah kita lihat itu terlalu banyak kisahnya. Jadi kita itu yang mungkin bisa dikata bukan berasal dari keluarga yang gimana, kita ya udah mandek di situ, berhenti di situ. Ya udah kita sehari-hari menikmati kerusuhan. Dan saya bisa testify pada waktu itu di Ambon, listrik menyala itu cuman 1 jam dalam 1 minggu. Wow. Hah? Ya. Hari apa? Ya nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Jadi sudah biasa malam hari itu kita pakai lampu Petromax itu udah biasa. Pakai lampu pelita. Waktu listrik nyala ya sudah bersyukurlah. 1 jam doang? Peralatan listrik nggak bisa nyala semua kan? Jadi kita waktu itu bertahan dengan telur, mie instan, ya. Yaudah, itu aja makanan kita. Telur dan mie instan. Iya. Wow. Jadi sebenarnya hari itu tuh kalau disebut ada kemarahan ya, setelah besar ya baru sadar ya bahwa ternyata ada sebagian orang yang korbankan rakyat kecil demi kepentingan mereka. Nah, itu jahat. Iya, kami pernah menampilkan salah satu anak korban kerusuhan Ambon juga, Henry Heanusa, yang papanya terbunuh. Nah, terus kemudian ada reaksi dari beberapa netizen atau pemirsa yang mengatakan ini kan sudah terjadi lampau. Sudah 20 berapa tahun? 25 tahun. Nggak usah dibongkar-bongkar lagi. 24, 26 tahun. 26 tahun. Untuk apa dibicarakan? Termasuk kerusuhan di Jakarta 98. 13 Mei. Ya kan? Ada orang korban-korban yang waktu itu bersuara malah dibunuh. Gitu kan? Dihancurkan badannya. Nah, jadi ada orang-orang yang bertanya, ngapain sih harus buka luka lama? Gitu. Nah, ini kalau kami yang menjawab mungkin kurang relevan ya. Bagaimana dengan Andre Tunggal bisa menjawab ini menurut pandangan anak dari korban kerusuhan yang survive dan tinggal di sana? Menurut kamu gimana? Perlukah dibicarakan?
Sebenarnya gini, kita harus setuju dulu bahwa apakah membicarakan sejarah itu perlu. Kita perlu setuju itu dulu. Bukan berarti untuk sengaja untuk mengorek luka lama, tidak. Ya. Tetapi menurut saya sejarah itu adalah guru yang sangat baik. Betul. Karena sejarah sedang berbicara tentang sebuah kecenderungan manusia. Sejarah itu melibatkan kita manusia yang bersikap terhadap fenomena. Kita bersikap terhadap perseteruan, kita bersikap terhadap misalnya wabah, kita bersikap terhadap masalah tertentu. Yeah. Semua melibatkan kecenderungan manusia, hati manusia. Dan dari dulu, dari ribuan tahun yang lampau sejak penciptaan sampai hari ini, itu tidak pernah berubah. Hati manusia itu tidak pernah berubah, kecenderungan berdosanya kita. True. Jadi membicarakan sejarah itu penting karena sejarah sedang memberitahukan kepada kita bahwa ini loh pelajaran bagi masa depan. Ya, Karena kalau setuju. engkau tidak membicarakannya dengan baik, maka masa depan akan terulang Bisa lagi. terulang loh ya. Betul. Sepahit itu nanti. Karena Ya. tidak mengambil makna atau Betul. pelajaran berharga dari Betul. peristiwa yang sudah Betul. terjadi. Ya. Permasalahan orang timur adalah kita itu kadang-kadang terlalu sungkan. Dan kita suka pura-pura tidak tahu, menutupi hal-hal yang kita anggap aib atau kita anggap hal yang pahit. Bukan berarti kita mau umbar-umbar, enggak. Tapi kita mau belajar untuk apa? Untuk membicarakannya dengan lebih baik. Membicarakannya supaya jangan sampai terjadi lagi kejadian-kejadian serupa, Setuju. kan? Ya. Ya. Jadi sebenarnya membicarakan ini, maka ini sedang membicarakan tentang, mohon maaf kalau misalnya ada sebagian yang tidak merasakan kerusuhan atau tidak merasakan hal yang pahit tersebut. Well, good for you. Tetapi bagi kami yang merasakannya, saya rasa kami tidak ingin ada orang lain yang jadi korban. Kami merasakan pahitnya yang namanya perseteruan atas nama agama. Kami merasakan bagaimana saya itu waktu itu masih SMA, bagaimana fobia sekali melihat orang dari seberang agama lain. Oh. Dan diceritakan dengan sangat buruk. Demikian juga teman yang di seberang. Begitu, Jadi teman penuh dengan kecurigaan ya? penuh dengan kecurigaan. Apa waktu itu juga bawa parang, bawa senjata, bawa apa gitu? Sampai seperti itu? Mungkin untuk waktu melindungi? kerusuhan episode yang pertama. Oh, sempat bawa? Ya, sayanya tidak. Tapi saya melihat bagaimana orang dibantai depan mata itu saya lihat. Oh. Wow. Saya lihat orang itu di depan mata. Termasuk anak yang terkenal banget. Kamu pilih Kristus atau leher kamu ini? Hilang. Itu kejadian itu saya tidak lihat di depan Tapi mata. itu populer Menyangkal banget kan? Yesus. Cerita Dan itu dia populer. bilang beta Laskar Kristus. Iya, begitulah. Jadi maksudnya itu kan traumatik sekali. Iya. Ya, traumatik sekali. Padahal kan sebenarnya kita itu harus bisa berdampingan, berbeda tetapi tetap baik kan? Ya harusnya. Iya, tapi Harusnya Indonesia kan gitu ya. iya, tapi kan itu kan akan selalu diulang-ulang bahwa berbeda itu bermusuhan. Dan itu yang sehari ini sebenarnya sedang terjadi di akar rumput yang kita tanpa sadari di sebagian, karena saya kan hadir di sosial media, right? Sebagai apologet. Sebagai yang orang sebut apologet, meski awalnya saya nggak nyebut diri apologet, tapi akhirnya mau nggak mau peran yang saya lakukan demikian, ya sudahlah, saya terima saja begitu ya. Saya bisa merasakan bahwa begitu banyak orang ketika ngomongin, misalnya ya, ngomongin sesuatu yang berbeda dengan apa yang dipercaya, dianggap musuh. Jadi maksudnya gini, saya ngomong sesuatu yang berbeda dengan apa yang orang lain imani. Iya. Orang yang tidak mengimani itu, merasa bahwa oke, berarti kamu musuh saya karena kita beda iman. Jangan salah loh, itu ada loh. Banyak. Itu jumlahnya tidak sedikit. Iya, makanya itu. Sebenarnya apa sih? Kalau dari, maksudnya kan Andre sendiri punya banyak sekali pengalaman dan juga membahas berbagai macam topik-topik yang sangat sensitif juga gitu ya. Mungkin pernah berdebat juga dengan beberapa orang gitu secara terbuka? Sebenarnya kalau bicara secara terbuka artinya diliput media tidak pernah. Tidak ya. Oke. Nah, kita orang Kristen, Nasrani, tetapi seringkali ada berbenturan dengan kepercayaan lain, kita sebut orang-orang Muslim nih. Sebenarnya why? What happened? Apa yang terjadi gitu? Kenapa kok bisa bentrok di akar rumput tentang ideologi ini? Saya pakai contoh yang lebih netral aja dulu sebelum kita bicarakan soal agama. Iya, iya. Saya tuh besar tahun 90-an. Dan saya itu adalah seorang yang pendukung klub bola namanya Juventus. Nah, Oke. Itu klub bola kesukaan saya. iya, iya. Ketemu sama yang suka MU.
Juventus sama MU nggak Oh, terlalu nggak gimana. nyambung ya. Karena beda liga ya. Satu Inggris, satu Itali, Bu. Ya. Maaf. Tapi kalau misalnya saya ketemu sama pendukung Inter Milan, kita bisa saling curiga begitu. Oh, Karena gitu ya? pembeda klub bola misalnya. Iya, iya. Kemarin saya barusan dari Sydney, saya lihat ada sekelompok orang-orang duduk. Wah, itu Newcastle semua. Nah, kebetulan saya Newcastle gitu ya. Saya juga kalau misalnya di Inggris saya suka Newcastle. Ada 2 klub yang saya suka, Liverpool atau Newcastle. Tapi saya lebih Newcastle karena zaman saya Alan Shearer yang main kan. Tapi saya membayangkan jika di situ ada kemudian misalnya ada pendukung MU dan City. Wah, itu Berantem. bisa berantem. Oh, Iya, oke. iya. Misalnya Hooligans. Liverpool dan Everton berantem gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi maksud saya kalau klub bola saja kita bisa begitu, maka kita akan ngerti orang beragama itu bisa berantem. Karena ada yang someone saying bahwa klub bola itu ada football is a new religion. Iya. Jadi kadang ada orang itu suka klub bola bukan karena satu pertimbangan yang benar-benar matang dan logis. Karena ini kota di mana mereka tinggal juga mungkin. Bisa jadi iya dan bisa jadi cuma fanatisme aja. Misalnya contoh saya suka Juventus karena apa? Iya, karena Kalian apa? tahu nggak? Nggak tahu. Karena bajunya hitam putih. Stripes kayak zebra As gitu. simple as that. As simple as that. Dan akhirnya ngerti kenapa aku suka Newcastle. Karena bajunya Hitam putih juga. Oh, lah ini sekarang ya juga hitam putih. Jadi maksudnya kadang alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal. Nah itu yang membuat kita tuh akhirnya menjadi fanatik. Karena itu tuh adalah ciri manusia mencari identitas. Kita tuh sebenarnya manusia sedang mencari identitas. Dan kita membuat identitas kita dengan apa yang kita sedang sukai. Kita yang favoritkan. Kita membuat identitas kita sebagai penyuka nasi goreng. Kita membuat identitas kita sebagai penyuka misalnya baju hoodie. Penyuka pakai topi misalnya. Kita meng-create identitas sebenarnya. Karena kita tuh man search for meaning. Asik ya. Ini kalau kita bikin ke khotbah bisa juga. Kita tuh manusia sedang mencari identitas sebenarnya. Iya. Dan agama itu adalah satu alat yang sangat baik untuk menjadikan identitas seseorang karena dia anggap agama ini benar dari Tuhan. Dan setiap pengikutnya menganggap bahwa mereka paling benar. Betul. Dan sah-sah saja kan? Iya. Tetapi masalahnya adalah ketika dia beriman tetapi dia tidak menalar imannya itu dengan benar. Artinya apakah benar ya? Benar enggak nih saya beriman ini nih? Oke, sebelum kita masuk ke situ, poinnya adalah setiap orang itu pada akhirnya akan punya fanatisme sendiri. Nah, fanatisme itu sendiri yang kemudian membuat ketika ada orang lain yang berbeda ini dengan dia, golongan dengan dia, dia akan punya kecenderungan untuk apa? Punya kecenderungan untuk mulai, oke, kamu beda sama saya. Nah, apalagi kalau sekarang sudah berkelompok, secara psikologis, sosiologi, manusia itu kalau sudah berkelompok, mentalnya keluar. Lebih kuat. Merasa lebih Merasa. kuat. Mau apa? Ya. Mau begini ya kan? Oh, apalagi kalau mayoritas, lawan minoritas. Iya, gitulah. iya. Oke. Wow, So that's the story. I see. Terus gimana caranya supaya kita di Indonesia ini bisa beragama, tetapi tidak fanatik dan bisa saling menghargai satu agama dengan yang lain? Makanya butuh proses pendewasaan itu, Ci, makanya. That's why kenapa apa yang sebenarnya salah satu agenda kenapa saya muncul di sana di sosial media adalah saya sedang melawan upaya-upaya pengkerdilan atas nama agama. Pengkerdilan itu dalam arti begini, yaitu tadi yang saya bilang. Ketika agama dijadikan sebuah alat untuk kemudian menciptakan identitas berkelompok dan membuat orang-orang yang ada di dalam member agama tersebut patuh 100% atas nama taat pada agama, buat saya itu sudah bahaya. Karena pada akhirnya jika orang yang kemudian memerintahkan melalui otoritas agama itu memerintahkan untuk A padahal A itu bukan benar, maka itu celaka sekali. Bahaya banget. Contoh ya misalnya ya, atas nama agama terus kita memerintahkan untuk apa? Membasmi yang namanya apa? Saya kasih contoh aja ya. Membasmi yang namanya burung perkutut. Maka orang kemudian melakukan, atas nama agama kita basmi burung perkutut. Buat saya itu illogical sekali. Irasional sekali itu. Tapi bukankah kalau mau ditanya gitu, itu pernah terjadi juga kepada banyak orang Kristen yang mayoritas. Waktu terjadi Crusader itu loh. Perang salib itu. Yang mana dia ada banyak orang-orang yang dianggap bidat, ya kan? Orang-orang kulit hitam yang disiksa sampai mati, sampai dibunuh. Itu gimana menjelaskannya? Saya kira data tentang Crusader yang membasmi orang kulit hitam itu tidak berhubungan langsung. Koreksi saya kalau saya salah ya.
Tetapi masalah Crusader itu sebenarnya masalahnya gini. Masalah perbudakan, slave trade dan sebagainya itu adalah produk budaya. Itu bukan produk agama. Dan pernah ada masa di mana ada pemimpin agama yang mengatasnamakan agama untuk kemudian membenarkan yang namanya praktek perbudakan. Iya. Buat saya itu bahaya banget. Padahal agama kekristenan atau Yesus dalam hal ini tidak mengajarkan tentang itu. Tidak. Ya kan? Bahkan kita menemukan dalam kitab suci di mana Paulus itu menulis surat kepada Filemon untuk membebaskan Onesimus namanya. True, betul. Jadi sebenarnya makanya itu yang tadi saya bilang, ketika agama dipakai, kita belum ngomong dulu agamanya benar atau salah. Kita nggak ngomong ke situ dulu. Netral dulu nih. Tapi agamanya itu kemudian dipakai untuk kemudian mengkungkung, mengarahkan orang tanpa pengertian yang benar, fanatik jadinya. Itu kan bahaya sekali. Sangat berbahaya, betul. Bahaya sekali. Karena ini bisa menjadi ideologi yang diterima, istilahnya ditelan secara buta. Iya. Dan mereka akan dengan sungguh-sungguh melakukannya. Karena banyak orang beragama itu sebenarnya secara, saya suka kata itu tadi, buta. Karena gini, banyak orang itu beragama pada fase-fase di mana dia bisa saja beragama tapi dia nggak ngerti. Ya udah dia ikutin aja pemimpin agamanya ngomong apa. Pemimpin agamanya ngomong begini, ya udah diikutin aja. Kenapa? Karena dia menganggap, oh pemimpin saya pasti benar lah. Iya, Pemimpin betul. saya lebih Panutan. tahu agama lah. Mengkultuskan individu jadinya ya. Ya. Nah makanya faktor pemimpin agama itu penting sekali. Dan terjadi di Indonesia di mana pemimpin agama, saya rasa kita nggak bisa bohong dan menutupi bahwa pemimpin agama dipakai untuk kepentingan yang bukan kepentingan yang baik, tapi kepentingan-kepentingan yang buruk. I see. Fanatisme itu yang saya lawan. Fanatisme itu yang Kenapa dilawan. saya lawan? Karena saya mendengar waktu dulu di Ambon, saya mendengar dari pengeras suara di salah satu rumah ibadat. Bagaimana diperintahkan untuk kemudian maaf ya, membunuh ini dan ini. Oh iya? Saya dengar. Memberikan instruksi Saya lewat pengeras suara gitu. Saya dengar. Oh. Mungkin sekarang narasinya berbeda, bukan membunuh secara fisik, tapi mereka tetap, kita masih sering dengar kok di daerah-daerah yang lebih kecil ya. Untuk misalnya A, B, C, D, F, G yang sangat merugikan orang-orang yang tidak sepaham gitu. Makanya kan sebenarnya beragama itu adalah satu hal yang harusnya, saya jadi ingat ya tiba-tiba Yesus tuh bilang bahwa celakalah mereka yang menyesatkan anak-anak kecil. ini. Lebih baik mereka itu diikatkan beban, batu kilang dibuang di laut. Di sungai itu. Karena apa? Karena memang pada akhirnya sebenarnya apa yang Yesus ngomong itu bukan hanya untuk kekristenan menurut saya, tapi itu kan sebenarnya sesuatu kebenaran umum bahwa pemimpin agama itu mudah sekali untuk kemudian membuat orang berada pada jalan yang baik, tapi juga di satu sisi membuat orang pada jalan yang benar-benar sesat. Iya. Karena istilahnya orang yang beragama itu secara kasar bisa dibilang seperti orang yang dicuci otak ya. Menerima ideologi dan kemudian melakukannya. Nah sekarang mungkin Andre juga bisa mengajarkan kepada kita semua bagaimana sih batasan-batasan wajar untuk kita ini tetap pakai otak nih. Karena kan Tuhan kasih kita hikmat kepintaran, kita sekolah, kemudian kita termasuk let's say kita khususkan kepada orang-orang Kristen sendiri deh. Ya. Banyak orang Kristen yang secara pribadi saya melihat ketika mereka menjadi orang Kristen, kemudian mereka tercuci otaknya nih. Dan nalarnya tidak dipakai. Kemudian mereka melakukan iman saja, yang penting percaya gitu. Termasuk ada beberapa orang yang pernah saya kenal melarang orang-orang yang dipimpinnya ke dokter, misalnya itu satu. Dengan mengatakan Tuhan pasti menyembuhkan. Kalau ke dokter kurang beriman. Iya, ini berarti kamu nggak beriman nih. Gitu. Nah ini gimana? Bagaimana caranya supaya kita tetap waras nih? Apakah waras itu salah? Apakah waras itu tidak alkitabiah? Apakah waras itu tidak beriman kepada Tuhan Yesus? Saya mau mulai dengan sebuah istilah dulu supaya clear. Tentu kan kita pernah mendengar istilah Kristen KTP. Kristen KTP itu artinya ada orang agamanya udah Kristen, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar Kristen. Perilakunya nggak Kristen. Either bahwa dalam hatinya tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, tidak mengalami lahir baru. Nah dari situ baru kita mengerti perilakunya lain, perilakunya tidak sesuai dengan imannya dan sebagainya. Jadi kita menerima sebuah fenomena yang lumrah, dan itu bukan cuma terjadi pada Kristen, tapi terjadi pada semua. Bahwa ada orang-orang yang beragama tapi KTP saja, jadi beragama secara
awam. Ya. Nah, lingkungan orang-orang yang beragama secara awam ini atau kelompok orang-orang beragama awam ini yang kemudian orang-orang yang mudah sekali tercuci otak itu tadi. Atau mungkin lebih tepatnya diarahkan sama pemimpin agama. Kenapa? Karena mereka tidak belajar. Karena mereka tidak punya yang namanya sebuah kedalaman berpikir, mengerti tentang apa yang diajarkan oleh agamanya. Baru kita ngomong tentang kekristenan sekarang. Saya pernah kok berada dalam situasi di mana masih jadi remaja, masih benar-benar cari tahu apa itu kekristenan. Ya. Saya pernah lewatin masa-masa di mana saya tuh benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekristenan karena lahir dari keluarga Kristen, dibaptis waktu kecil. Pernah ada masa I itu. see. Jadi maksudnya masa-masa itu adalah masa di mana saya mendapati bahwa cara beragama kita adalah melalui melakukan ritual tanpa belajar dengan benar. Jadi kita melakukan ritual, pergi ke gereja, ya kan, merayakan Natal, merayakan Paskah, ikut-ikutan aja. Kebiasaan. Dan kita dianggap telah benar jika kita melakukan ritual. Mengikuti. Ya. Nah, nanti sekarang pada masuk pada gereja macam-macam tuh. Misalnya pada tradisi gerejanya lain-lain. Nah, akhirnya orang-orang tuh cuma ikut ritual aja. Ikut ritual. Nah, menurut saya kultur inilah yang berbahaya. Maksudnya berbahaya tuh berpotensi untuk membuat kita tuh akhirnya tidak mengalami pembaharuan akal budi. Roma pasal 12 ayat 2 kan mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yes. Sehingga kamu bisa mengetahui manakah kehendak Allah, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan, mana yang sempurna, dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada satu panggilan bagi iman Kristen itu untuk kemudian mengalami pembaharuan budi. Ya. Kalau kekristenan kita tidak membuat kita mengalami pembaharuan budi, maka ada yang salah dengan tradisinya. Atau ada yang salah dengan ritualnya nih, sama spiritualitasnya nih maksud saya. Ya. Tapi caranya untuk melakukan pembaharuan budi itu bagaimana? Untuk tahu batasan cut-nya ini benar, ini salah gitu. Belajar. Pada Firman akhirnya, iya, menurut saya belajar firman Tuhan, harus giat mendengarkan kemudian khotbah. Dan kan orang tanya, kalau gitu khotbahnya kan juga belum tentu benar. Ya menurut saya lewatin aja dulu prosesnya. Lewatin dulu prosesnya, punyai sebuah hati yang rindu untuk belajar firman. Saya melalui proses itu. Belajar firman, dengerin apa dan sebagainya. Mulai dari situ kita mulai terbentuk cara berpikir kita dengan lebih benar. Dan apalagi zaman sekarang kan zaman di mana sosial media terbuka. Kita bisa menemukan orang-orang yang kemudian khotbahnya ini, oh ini khotbahnya begini, khotbahnya begini. Menurut saya tidak mau membuat orang itu pada akhirnya terkungkung, tapi biarlah setiap orang berdoa kepada Tuhan, meminta pimpinan Roh Kudus. Dan mulai dengarkan khotbah satu persatu, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, gak usah in rush. Nggak usah satu hari dengerin 24 khotbah, jangan. Nggak kerja dong. Iya. Jadi coba pelan-pelan, dengarkan. Dan izinkan Roh Kudus menuntun hati ini. Supaya apa? Supaya saya bisa melihat mana ya pengajaran yang, ini saya suka istilah ini, sehat. Sehat. Saya tidak suka pengajaran itu sekarang ini ya. Begini, saya lebih memilih untuk tidak, banyak orang bilang gini, kok mana yang benar, mana yang sesat, mana benar, mana sesat. Saya agak Gampang reluctant banget ya. Bukan masalah betul. benar atau sesat. Betul, saya reluctant untuk kemudian mengatakan ini benar, ini sesat. Saya reluctant. Saya bukannya mau abu-abu, tidak. Tetapi saya tuh mau mencoba lebih menghargai orang punya pandangan. Karena bisa jadi saya pun menerima keberadaan diri saya berdosa loh. Saya bisa jadi salah loh. Tapi saya mau lihat apa yang Yesus bilang. Kalau kamu tahu mana yang sesat dan enggak, kamu lihat buahnya. Ya. True, setuju. Kamu lihat buahnya. Iya. Dari buahnya kamu bisa melihat ini sesat atau tidak. Nah, pengajaran yang sehat buat saya adalah pengajaran yang menghasilkan buah yang sehat. Nah, makanya pada akhirnya kita coba perhatikan buahnya, amati. Lihat buahnya ini sesuai dengan kebenaran firman atau tidak nih. Oke, buahnya. Baik pengajarnya. Buahnya dalam bentuk apa? Nah, buahnya itu dalam bentuk misalnya kalau misalnya pengajar dalam gereja itu bagaimana bentuk pelayanannya itu bisa jadi berkat atau tidak. Bagaimana karakternya, bagaimana dia memimpin, bagaimana dia mengelola keuangan, bagaimana itu kelihatan dari buahnya. True. Kelihatan dari bagaimana orang-orang timnya itu bagaimana. Kelihatan. Tentu tidak ada yang sempurna. Tapi setidaknya coba lihat, sehat nggak tuh? Buat saya begitu. Ya. Orang sehat pun kadang bisa sakit gigi ya. Orang sehat pun bisa kakinya keseleo nih. Keseleo. Iya kan? Keceklek. Kalau keceklek itu orang Surabaya. Ini karena
follow orang Surabaya jadi ngomong Jadi maksudnya apa? Orang pengajar kita nggak bisa bilang bahwa kalau orang gitu. kakinya keseleo berarti orang itu pasti selamanya keseleo dan tidak sehat. Oh iya. Gitu. Ya kan? Jadi makanya kalau sadar kakinya lagi keseleo ya cari dokter atau cari sinseh, cari tukang pijit untuk dibenerin, di ronsen lagi udah bener. Sakit gigi ya pergi ke dokter gigi, ditambah lah. Bila perlu dibor lagi, diimplant atau di crown atau whatever it is, supaya giginya nggak sakit lagi. Betul ya? Nah, karena apa? Termasuk sekali lagi kita nggak ngomong kepercayaan yang lain. Karena di Kristen pun banyak orang Kristen yang istilahnya di brainwash tadi itu sampai dilecehkan secara seksual. Ya kan? Tadi contohnya satu itu saya pakai nomor 1, tidak diperbolehkan ke dokter. Yang nomor 2, kita juga pernah bertemu dengan anak-anak perempuan muda biasanya. Yang naif, tidak tahu, ataupun laki-laki muda pada zaman sekarang dihomoseksualin sama pemimpin agamanya. Kemudian direnggut keperawanannya atau whatever it is, dipakai menjadi nafsu budak seksualnya. Dan itu kemudian ketika ketahuan itu memalukan luar biasa. Dan kemudian diporotin uangnya. Ya kan? Dan ini banyak praktek-praktek seperti ini. Termasuk ya sekali lagi secara umum bukan cuma di Kristen aja. Di semua kepercayaan ada banyak ini. Bagaimana ini caranya supaya kita belajar supaya tahu bahwa kalau ada yang melanggar aturan agama, bagaimana bisa tahu kalau nggak belajar atau melanggar undang-undang negara, betul nggak? Bisa nggak? Bagaimana menurut Andre? Saya kira gini, pada akhirnya membicarakan bahwa harus diarahkan pada undang-undang negara dan sebagainya, saya merasa bahwa itu adalah hukum turunan. Hukum turunan itu dalam arti begini, kita tuh di dalam kekristenan kita pertama harus taat kepada Tuhan. Betul, satu. Kedua baru kita masuk kepada hukum sipil. Hukum sipil atau nilai-nilai hukum yang berlaku, hukum negara. Terus kemudian baru kita masuk kepada norma-norma sosial. Itu adalah beberapa tingkatan yang kita harus lewatin kalau ngomong tentang bagaimana menyaring, memfilter. Nah, tapi saya ngomong pada esensi aja, Niko. Tahu dari mana kalau begitu? Nah, sekali lagi, kita harus mengakui bahwa kekristenan itu punya sesuatu yang selama ini kita tidak benar-benar sadari. Apa itu? Disebut sebagai Kristen, kita itu pengikut Kristus, right? Karena pengikut Kristus, maka role model kita itu Kristus. Jadi ketika role model kita itu adalah Kristus, maka semua kita sebagai orang Kristen itu harus mengarah kepada Dia. Nah, cuman masalahnya adalah kita mewarisi beberapa tradisi dalam kekristenan yang bukan mengarahkan orang pada Kristus, tapi kepada pemimpin agamanya. Jadi pengkhotbah, dalam hal ini kita langsung ngomong pada internal kekristenan ya. Orang lebih menarik diri kepada pemimpinnya. Menarik jemaatnya kepada pemimpinnya. Jadi pemimpinnya itu dianggap sebagai, wah kalau saya ngomong A, berarti Tuhan ngomong A. Tanpa sadar ya, tanpa sadar kemudian diarahkan semua kepada pemimpinnya. Contoh, misalnya saya sebut diri saya aja ya. Saya tarik orang-orang pada Andre Tunggal. Buat saya itu bahaya. Seharusnya saya membawa orang pada Kristus. Bukan membawa orang pada Andre Tunggal. Itu sesuatu yang sangat salah loh. Nah, tapi bisa jadi itu tidak disadari. Akhirnya orang-orang terus kemudian melayani seorang hamba Tuhan, melayani apa yang dia khotbahkan, melayani apa yang menjadi preferensi dia, apa yang jadi selera dia. Bahkan pada akhirnya tuh ketika pemberitaan firman lebih banyak cerita tentang dirinya daripada tentang Kristus. Glorify himself or herself. Tanpa sadar orang-orang tuh pada akhirnya jadi ini ke pemimpin. Makanya saya ketika dalam satu perenungan saya tuh jadi gentar sekali. Gentar kenapa? Itu yang Tuhan Yesus bilang. Bahwa kepada yang lebih tahu, ya kepada kita para pengajar, kita akan dituntut jauh lebih banyak. Karena tanggung jawab kita tuh beratnya luar biasa. Kita tuh benar-benar punya sebuah tanggung jawab di mana ada satu jiwa-jiwa ini. Kita apakah betul-betul arahkan mereka pada Kristus dengan baik atau mengarahkan pada kita? Diri sendiri. Mengarahkan pada diri kita sendiri. Wah, itu bahaya. Jadi kalau dikatakan sekarang, wah ini ada kasus misalnya, pelecehan. Ada kasus misalnya homoseksual. Kasus penyalahgunakan keuangan. Kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita marah dan sebagainya? Ya karena selama ini tanpa sadar
jemaatnya diarahkan terpusat pada dirinya dia. I see. Kalau terpusat pada dirinya dia, akhirnya ketika ada flow-nya atau ada cacatnya, either dibela mati-matian, kalau enggak kecewanya hancur-hancuran. Nah, makanya memang pemimpin yang sehat itu memang pemimpin yang mengarahkan semua pada Kristus. Dia bisa salah nggak? Bisa. Bisa keseleo nggak? Bisa. Nah, itu yang saya bilang. Saya pun bisa salah. Tetapi saya akan selalu ingatin kepada orang-orang, pusatnya bukan Andre Tunggal. Pusatnya Kristus. Jadi ketika pengajarnya atau pemimpin rohaninya berbuat salah, mereka nggak sampai meninggalkan iman mereka karena pusatnya pada Kristus, gitu ya. Dan dalam kepemimpinan maka ada masa di mana saya harus step back. Ada masa di mana saya harus melangkah mundur dan saya membiarkan orang lain melanjutkan. Kenapa? Karena ini pelayanan bukan milik seseorang. Exactly. Yeah. Ini milik Kristus, semuanya milik Kristus, jemaat milik Kristus. Berarti yang harus juga diperlengkapi adalah bukan cuma pemimpin untuk tidak error, tetapi jemaat atau pengikut orang Kristen ini yang harus mulai paham nih ya. Saya rasa kita beruntung karena kita hidup di suatu zaman yang sangat terbuka sekarang ya. Seperti tadi dikatakan sosial media dan yang lain-lain, kita dapat banyak sekali ilmu-ilmu yang bagus-bagus di sosial media. Nggak cuma orang-orang yang nggak jelas gitu ya, tetapi banyak sekali ilmu-ilmu yang bagus-bagus, yang keren-keren, yang tiba-tiba pemahamannya ini, pewayuannya itu. Jadi semoga para netizen nih, pemirsa Good News Program terutama, kita juga menjadi orang-orang yang cerdas rohani ya. Ya. Dalam arti sehat tadi itu, supaya ketika ada pemimpin rohani yang lagi error, tugas kita adalah bukan cuma mengkritiki dan menjatuhkan mereka, tetapi kita juga bisa mendorong mereka dan mengingatkan mereka bahwa Pak, Ibu, kalian salah loh ini. Ini sekarang ada kira-kira tendensiusnya salah nih. Boleh nggak nih kembali kepada jalan yang benar? Menurut Andre gimana nih? Sepakat. Bisa mengingatkan. Jadi kan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kamu tuh harus berdoa kepada para pemimpin-pemimpinmu karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Betul. Itu adalah sesuatu anjuran yang diarahkan kepada jemaat dengan sebuah kesadaran bahwa tugas tanggung jawab pemimpin itu berat. Dan di satu sisi mereka tuh akan menghadapi, kalau kita ngomong pada ini, mereka tuh akan diserang luar biasa oleh si jahat. Gitu. Para pemimpin rohani itu diserang luar biasa, digoda luar biasa, bahkan bisa jadi dalam tanda kutip mereka itu bisa teralihkan karena cara kerjanya si jahat itu bukan cuman hard way, dihantam lewat masalah, itu mah buat saya biasa. Justru cara terbaik itu tuh adalah merasuk ke dalam, mempengaruhi, membuat hatinya itu membuat pemimpin itu pada akhirnya malah hilang arah dan sebagainya. Itu kan. Ya, dan kemudian membuat orang-orang menjadi kecewa. Iya. Pernah nggak Andre Tunggal dikecewakan oleh pemimpin rohani? Pernah. Dan itu kejadian pertama waktu saya masih di Ambon. Saya kecewa karena saya melihat ada seorang majelis yang membawa saya pada Yesus berantem sama pendeta. Oke, terus? Berantem sama pendeta. Masalahnya apa? Saya agak lupa masalahnya apa, tapi mereka konflik terbuka. Pendeta dan majelisnya. Sampai baku hantam? Enggak sampai baku hantam, tapi saling menjelek-jelekan. Saling menjelek-jelekan di sisi kanan dan sisi kiri. Saya kecewa. Saya kecewa karena saya merasa kok harusnya bukan ini ya ajarannya. Gitu. Saya mundur dari gereja. Mundur dari gereja itu. Ya masih dalam segala kebocilan lah kalau saya bilang gitu. Iya. Untuk keluar dari traumanya gimana? Sembuhnya untuk pulih dari luka yang disebabkan. Pulihnya justru dari teman-teman. Jadi ada teman-teman waktu itu punya komsel dan mereka itu kemudian ngajak saya. Awalnya saya tuh kan merasa saya udah tahu doktrin lah, nggak usah gitu. Tapi akhirnya lama-lama saya waktu itu besar dalam satu kultur di mana ada sebuah kultur ya. Kulturnya itu adalah kalau gereja modelnya kayak begini itu sesat. Dan saya lihat ini orang-orang model gini nih gitu. Orang-orang yang oke lah saya belak-belakan aja lah modelnya. Kalau ibadah tepuk tangan, ini sesat ini, gitu. Lalu kemudian, tapi saya anehnya melihat kehidupan mereka sehari-hari. Saya melihat orang-orang ini punya kehidupan setidaknya mereka berusaha melakukan firman Tuhan dengan tidak menyontek, dengan tidak ngomong kotor,
I see. Kok kayaknya ada satu bentuk kesalehan rohani yang baik yang saya bisa lihat, buahnya. Buahnya kelihatan. Nah, disitulah pelan-pelan saya mulai tersedot ke Komsel itu. Nah, dari Komsel itu, saya tadinya tidak mau ke gereja, masih ada stigma sesatnya dong. Iya. Tapi ikutan tepuk tangan? Iya, tapi ya sudahlah, ya udahlah gitu kan. Karena saya juga menyadari pada waktu itu, meskipun saya merasa doktrin saya benar, saya tukang nyontek. Oke. Jadi malu sendiri ya? Yang malu sendiri. Oke. Tetapi akhirnya saya, iya ya harusnya begini nih yang bener nih. Yaudah saya ikut lama-lama. Saya datang ke gereja. Waktu datang gereja, dijamah Tuhan. Ya gitulah kira-kira long story short. Jadi pada akhirnya, kalau dari perjalanan saya, kita tidak akan pernah menemukan pemimpin rohani yang sempurna. Yang sempurna nggak ada. Karena seharusnya yang betul kita tuh mengarah pada Yesus Kristus. Iya. Pemimpin-pemimpin ini kayak semacam batu pijak yang membuat kita tuh harusnya mengarah lagi kepada Yesus. Kayak semacam milestone ya. Naik lebih Jadi tinggi. kita tuh harus menghargai mereka juga. Sebagaimana apa yang Alkitab katakan kan, kita harus hargai mereka. Jadi kalau mereka salah pun, terimalah mereka sebagai manusia biasa yang punya salah. Tapi setidaknya mereka punya quote and quote jasa. Mereka punya jasa untuk membawa kita lebih dekat pada Yesus. Puji Tuhan. Hargai. Betul, setuju sekali. Nah, ini mungkin gini, kita akan tutup omongan ini sebelum masuk ke pertanyaan pemirsa ya. Tadi kita ngomong tentang kerusuhan dan yang lain-lain. Nah, ada satu omongan bagaimana supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, peran kita sebagai orang Kristen kan, Tuhan Yesus jelas berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, tetapi di Indonesia atau di Republik Indonesia ini menurut pandangan kita semua nih, menurut Andre Tunggal nih bagaimana? Apakah peran kita sebagai orang Kristen sudah cukup menjadi garam dan terang dunia? Atau garam dan terang bagi gereja dan denominasi kita? Waduh, itu pertanyaan ataunya itu tuh berat. Karena itu didasari atas sebuah realita. Boro-boro ngomong bangsa dan negara, sesama gereja tubuh Kristus saja belum. Panggilan menjadi garam dan terang itu aku percaya adalah panggilan yang sifatnya itu adalah sesuatu yang harus terus kita kejar. Karena aku merasa kalau secara pribadi aku melihat bahwa dampak kehadiran gereja, orang Kristen, yang menurutku di Indonesia itu masih kurang, sangat kurang. Sangat kurang. Gereja seharusnya tidak hanya berpuas cuman bisa bikin pasar sembako murah. Meskipun aku tidak menentang itu baik, itu bagus, penting. Ya. Itu membantu pengobatan sekali, murah itu penting. Tapi sebenarnya maukah kita melihat bahwa bukan di sini saja harusnya kita bergerak. Tapi kita harus bergerak menjadi garam dan terang pada level penentu kebijakan. Pada level pemerintahan, pada level orang-orang yang mengambil keputusan, kepemimpinan dan sebagainya. Menurut aku, orang Kristen perlu berdampak sampai di sana. Kita tidak perlulah sebenarnya untuk kemudian menjadi pucuk pimpinan. Yang pasti saya rasa terlalu muluk-muluk. Tetapi kita perlu untuk berada pada level-level pemimpin-pemimpin. Supaya kebijakan-kebijakan yang diambil dan sebagainya setidaknya mendatangkan manfaat lebih besar. Bukan cuma untuk orang gereja saja, bukan cuma orang Kristen, tapi seluruh dunia. Tapi seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, begitu. Menurut saya harusnya begitu. Ekspektasinya apa terhadap gereja? Apakah gereja harus berpolitik atau mengkaderkan jemaat yang dipunyai untuk terjun ke dunia politik? Pandanganku memang sedikit agak ekstrim, tapi menurut aku gereja tidak berpolitik, praktis. Artinya gereja tidak mengarahkan orang untuk kemudian pada level paling mudah ya, nyoblos A, nyoblos B, nyoblos C. Tapi seharusnya gereja memberikan pendidikan politik kepada jemaatnya, menurutku. Iya. Kenapa begitu? Karena pendidikan politik sama halnya seperti pendidikan berkeluarga. Sama halnya dengan seperti pendidikan manajemen diri misalnya dan sebagainya. Gereja harusnya memberikan pendidikan politik, bukan gereja berpolitik praktis ya. Tapi gereja harusnya mengarahkan jemaat untuk supaya punya sebuah punya sebuah pikiran-pikiran etis, tindakan-tindakan etis di dalam melihat perpolitikan bangsa. Karena menurut saya satu kali Yesus itu ditanya, right? Ketika dia sedang dicobai lalu kemudian ditanya sama dia,
kita boleh nggak bayar pajak pada kaisar? Menarik loh itu. Itu pandangan mau menjebak Yesus. Karena kalau Yesus bilang pada waktu itu, oh kita bayar. Yesus akan bisa dicap sebagai apa? Sebagai dedengkotnya penguasa. Dia mengkhianati Yudaisme. Tapi kalau Yesus bilang, enggak usah bayar. Dia memberontak kepada penguasa. Dia orang Yahudi yang memberontak. Jadi Yesus dicobai. Tapi Yesus menjawabnya menarik. Dia bilang, bayarlah apa yang menjadi kewajibanmu kepada Tuhan. Tapi juga engkau bayar apa yang jadi kewajibanmu kepada kaisar. Dia memberikan pendidikan politik loh. Bahwa apa yang kemudian kita ngerti diperlengkapi pada Paulus bilang. Pemerintah adalah alat Tuhan untuk menegakkan yang namanya keadilan. Pemerintah punya wewenang karena dia memegang hukum sipil. Ya. Ya kan? Betul. Nah, rakyat harusnya diedukasi. Jemaat harusnya diedukasi. Jemaat harusnya diedukasi, punya pendidikan politik yang baik. Bagaimana memilih pemimpin bukan karena misalnya hal-hal yang remeh-temeh. Memilih ini dan sebagainya, bukan. Tapi jemaat pun harus diedukasi bahwa siapa yang harus step up kepada posisi-posisi demikian. Karena saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, jemaat itu dikasih talenta. Dan salah satu talenta yang Tuhan bisa saja kasih kepada kita adalah bagaimana kita bisa dipakai untuk jadi berkat, menduduki posisi-posisi kepemimpinan tertentu. Menarik. Kalau orang-orang jemaat, orang Kristen tidak dipersiapkan untuk menduduki posisi kepemimpinan itu, siapa yang akan duduk? Ya orang-orang yang haus kekuasaan. Orang-orang yang kemudian mengutamakan kepentingan pribadi kelompok. Kemana anak Tuhan? Ada seorang hamba Tuhan namanya John Stott, dia bilang hal yang menarik. Dia bilang begini, kita seharusnya nggak usah bertanya tentang kok dunia tambah buruk ya? Kok pemerintah korup ya? Kok begini ya? Kita harusnya nggak usah tanya. Kenapa? Karena emang begitu. Maksud dia adalah natur manusia berdosa itu begitu. Akan semakin lebih buruk, semakin lebih parah. Yes, kekristenan itu kita punya sebuah pokok doktrin yang penting sekali. Manusia itu berdosa. Natur keberdosaan manusia itu nggak bisa disangkal. Manusia dilepas sendiri, sesat, berantakan itu. Jadi kita harusnya nggak usah tanya, kok negara makin, misalnya ya, pada sebagian sendi tertentu makin kacau, makin mundur. Nggak usah tanya. Orang dunia. John Stott bilang begini, harusnya kita tanya, kemana garam dan terang dunianya? Kemana orang-orang yang harusnya Tuhan utus untuk jadi berkat? Jadi nggak cuman koar-koar, ataupun nggak menjadi jago kandang. Tapi bagaimana juga dengan orang-orang Kristen yang sudah terjun di dalam pemerintahan, tetapi tidak memberikan contoh yang baik dan juga ketahuan korupsi misalnya begitu, dan juga membuat sedih hati rakyat. Jadi apa bedanya kalau gitu orang Kristen terjun ke politik atau enggak membuat perbedaan? Bagaimana dengan hal yang seperti itu? Makanya aku bilang tadi itu penting. Tadi kan aku sempat mention bahwa kita harus mulai dengan sebuah ide bahwa nggak semua yang namanya Kristen benar-benar Kristen. Ada yang Kristen KTP. Ada yang Kristen karena kebetulan dia lahir dari keluarga Kristen. Tapi kelakuannya dunia juga. Nah, yang beberapa yang kita lihat contohnya tadi Cici bilang, misalnya orang di pemerintahan agamanya Kristen tapi kelakuannya sama, korup juga dan sebagainya. Ya itulah memang realitanya begitu. Oke, nah, pertanyaannya sekarang peran gerejanya di mana? Di mana peran gereja? Kita tidak bilang bahwa kemudian gereja bersalah 100% ya. Karena bisa jadi dia orang Kristen tapi nggak ke gereja juga. Oh, oke. Ya bisa kan? Atau keluarnya waktu Natal dan Paskah Nah, aja. tapi kalaupun memang dia bergereja, apakah mimbar gereja secara tegas mengatakan bahwa kamu itu ditebus, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh ini bukan cuma masalah tidak melakukan dosa, pornografi, whatsoever. Tetapi tubuh ini artinya dengan keseluruhan hidup kita. Aku telah ditebus. Berarti sekarang aku harus jadi berkat. Kalau aku harus jadi berkat ketika aku misalnya, aku jadi kepala, misalnya aku jadi camat misalnya. Apakah aku jadi camat yang jadi berkat atau jadi camat yang pungli? Betul. Yang mungut apa namanya ini dari ini. Oke, jadi peran What kind gereja, of Christian spirituality yang we have? jadi peran gereja itu mendampingi orang-orang yang terjun dalam hal politik itu supaya jangan sampai salah jalan misalnya gitu. Ada satu ayat dalam firman Tuhan yang ngomong gini, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Nah ini gimana? Ada nggak kaitannya dengan apa yang kita omongkan nih? Ya aku pikir itu, bahwa sebenarnya gini, hari ini kalau kita betul-betul memikirkan, memaknai, makanya aku tuh gentar loh. Gentar, dan aku tuh gentar itu
ketika menyadari bahwa iya ya, ada satu posisi yang Tuhan percayakan jadi pengajar. Gentar juga ketika melihat iya ya, kita tuh jadi tokoh ya, tanpa sadar. Terus kemudian gentar juga melihat, gereja ya bebannya luar biasa besar. Besar. Bahwa makanya ya, aku tuh menghargai gembala-gembala, menghargai orang-orang yang mengambil yang meninggalkan zona nyamannya, yang betul-betul melayani dengan tulus, mengembalakan jemaat. Oh itu banyak nggak hamba Tuhan gitu? Banyak. Banyak. Kita kadang tuh cuma terpapar media bilang, pendeta mah hidupnya enak. Iya. Yang hedon. Aduh, salah. Yang barangnya Saya berani menyaksikan ada gembala-gembala yang justru memberi bukan menerima. Exactly. Mereka memberi, mereka melayani. Saya tuh gentar, saya hormat sekali karena saya melihat bahwa ada mereka-mereka ini tuh sebenarnya juga tanggung jawabnya tuh berat sekali. Karena apa? Tuhan, saya rasa perumpamaan tentang talenta yang dikasih 5, dikasih 2, dan dikasih 1, itu perumpamaan yang menemplak saya luar biasa. Itu salah satu perumpamaan yang bagi saya, wah itu menegur. Karena apa? Karena semua yang Tuhan percayakan, Tuhan minta tanggung jawab. Yes. Termasuk kepada gereja itu. Mega church, Ya. small church, istilahnya medium Andre church. adalah mini church ya. Ya Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Tuhan minta tanggung jawab pada kita semua apa yang sudah kita ajarin. Spiritualitas macam apa yang kita sedang bentuk di gereja. For sure, kita nggak bisa melakukannya sempurna. Exactly. Tapi saya sangat hargai bahwa tanggung jawab itu besar. Jadi saya juga secara pribadi, ya saya akan mencoba untuk melakukan bagian yang saya bisa lakukan lah. Untuk memperlengkapi juga gereja. Karena kan tidak semua juga gembala dan sebagainya bisa all in. Iya. Ya Kita nggak bagian sih? daripada tubuh Kristus. Kita bagian dari tubuh Kita harus Kristus. saling menghargai support. untuk Betul. tahu bahwa mungkin aja porsi ini denominasi kita kuat nih. Tapi mungkin untuk hal yang lain denominasi kita perlu bantuan nih. Yes. Dan menyadari kita kan tangan, yang situ kan jadi bahu, yang ini jadi kaki. Yuk kita Saling memerlukan. Saling support. bersinergi melengkapi, untuk menjadi ya. bagian tubuh Kristus yang lengkap. Exactly. Keren. Kapan ya bisa kayak gitu? Tapi kesadaran itu kan muncul. Ya. Saya percaya bisa kok. Mungkin kalau ngomong ideal, ya kapan? Ya. Kapan? Mungkin menonton episode ini mungkin harus diulang nanti ya. Dan kayaknya musuh-musuhnya Andre Tunggal rada kecewa karena ini kita nggak bahas tentang Emang Andre Tunggal punya perdebatan. musuh gitu? Ya, orang-orang nggak suka sama ideologi dia lah gitu. Teman debat bukan musuh. Silakan. Kita lanjut dengan pertanyaan dari netizen ya. Menurut Ko Andre, kebanyakan orang saat-saat ini berhenti pelayanan karena enggak percaya Tuhan lagi atau karena terluka sama orang Kristen lainnya. Bisa dua-duanya sih. Dan menurut saya sebenarnya ada orang yang berhenti percaya Tuhan karena terluka. Nah itu gimana caranya supaya... Menurut pengalamanku, ini pengalaman ya, hampir 90% orang itu faktornya karena terluka. Ini pengalaman. Ya tentu ini subjektif, belum ada penelitian yang sifatnya kuantitatif ya. Tapi aku menemukan banyak orang yang langsung bilang gini, aku nggak mau percaya Tuhan, aku nggak mau, kecewa sebenarnya. Padahal terlukanya oleh manusia, Ya, jadi tapi kecewanya kepada Tuhan. Jadi dia mau memvalidasi rasa kecewanya dia dengan pertimbangan yang lebih logis, dianggap lebih logis. Apa? Nggak percaya Tuhan. Ya itu sebenarnya secara psikologi manusia. Makanya saya bilang banyak faktornya itu dimulai dari kekecewaan. Kecewa sama pemimpin, kecewa sama orang Kristen, kecewa juga bahkan kok Tuhan mengizinkan, mungkin lebih tepatnya Tuhan itu kok mendatangkan banyak musibah dalam hidupku. Gitu, kekecewaan. Hanya 10% bagian yang sangat kecil yang sebenarnya mulai dengan sebuah pemikiran, apa benar ya gitu. Nah jadi kalau pertanyaannya, banyak yang meninggalkan pelayanan karena apa? Banyak kecewa. Oke, terus gimana caranya kalau gitu orang Kristen supaya bisa mengatasi kekecewaan mereka, ngobatin luka itu supaya jangan sampai meninggalkan iman mereka kepada Tuhan? Perlu diperlengkapi juga dong. Pada akhirnya kalau menurut saya ya, saya punya dua hal yang terpikir di kepala. Yang pertama adalah saya teringat apa yang kemudian menjadi kata-kata, saya kalau tidak salah Simon Petrus ya, yang bilang sama Yesus.
kemana lagi kami mesti cari kebenaran? Konteksnya itu adalah waktu itu Yesus itu kasih makan 5.000 orang. Waktu dia kasih makan 5.000, which means 5.000 orang laki-laki, perempuan, anak bisa jadi 15.000 atau 20.000 orang. Dia kasih makan orang begitu banyak, lalu kemudian orang itu mengikuti Yesus terus. Lalu kemudian Yesus bilang, kamu ikut aku karena kamu kenyang. Tapi aku berkata kepadamu, Yesus langsung kasih challenge. Barang siapa mengikut aku, ya harus mesti memikul salib, menyangkal diri, and so on. Lalu orang-orang bilang begini, perkataan ini keras. Siapakah yang bisa menghidupi yang kayak begini? Terus mereka meninggalkan, mereka kecewa dan meninggalkan Yesus. Persatu, Lalu Yesus tanya sama murid-muridnya, apakah kamu nggak ikut juga? Pergi. Oh. Nah tentu dia kan challenge secara retorik ya. Tapi kemudian di situ murid-murid Simon Petrus bilang, kemana kami mesti mencari kebenaran? Itu perkataan itu buat saya perkataan yang saya sempat renungkan dan saya pikir-pikir, iya. Apa alasan saya ikut Tuhan? Karena saya diberkati Tuhan? Karena saya berdoa Tuhan muluskan jalan saya? Saya rasa harusnya alasannya bukan itu. Karena bagaimana jika waktu saya berdoa, ternyata Tuhan itu tidak memuluskan jalan seperti yang saya mau? Bagaimana jika jalannya memang harus terjal? Bagaimana jika... Jadi saya rasa itu bukan alasan mengikut Tuhan. Termasuk bagaimana jika semuanya harus sesuai keinginan saya? Ya, bukan itu alasannya. Karena kita mengikut Tuhan, kan orang kecewa tuh karena harapannya pupus. Iya, nggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Betul. Orang kecewa itu karena ekspektasinya gagal, tidak sesuai realita. So, kita mesti sampai pada next level, bukan karena mengikut Tuhan karena ekspektasi saya diikutin Tuhan. Bukan karena saya minta sembuh jadi sembuh. Bukan saya minta pemimpin sempurna terus Tuhan kasih pemimpin sempurna. Nggak ada lah. Tapi kita harus masuk pada level berikutnya dari mengikut Tuhan, yaitu mengikut Tuhan dengan pengertian. Pengertiannya apa? Kemana saya cari kebenaran selain daripada Engkau? Ini satu-satunya yang terbaik. Yes. Ya. Nah, that's why kenapa orang Kristen itu butuh didewasakan untuk kemudian membuat orang Kristen itu mengikut Tuhan bukan karena fenomena keinginannya dia. Bahwa saya ikut Tuhan karena saya ngalamin mujizat. Itu pintu masuk. Tetapi jangan sampai kekristenan kita tuh cuman muter-muter di situ saja. Muter-muter di pintu masuk. Ada banyak hal yang mesti dialami untuk bisa dimengerti. Jadi kita tuh mesti masuk pada pengertian lebih dewasa. Dewasanya tuh apa? Kebenaran cuma di dalam Dia. Keren. Tidak ada yang lain. Kamu cari aja. Jalanin hidup ini. Kamu bisa nggak percaya diri dengan kemampuan kamu sendiri? Bisa. I don't think so. Dengan kemampuan kita manusia ya. Kita mau menjalani hidup pakai apa? Pengertian kita. Mau pakai kemampuan kita, IQ kita. Mau pakai kemampuan speaking kita. Mau tapi kemampuan relasi kita. Ada orang-orang yang merasa bisa melakukan itu. Banyak, tapi kita harus tunjukin bahwa itu semua adalah pegangan yang sangat rapuh. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan dan kebenarannya. Firman Tuhan mengatakan, dengan apa seorang muda menjaga jalannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Artinya apa? Kita butuh hikmat, kejarlah hikmat. Seperti yang kau mengejar perak. Jadi kita butuh Tuhan, kita butuh kebenaran. Di satu sisi kita harus menyadari keterbatasan kelemahan kita, dan kita butuh Tuhan. So, kecewa itu bukan alasan yang valid. Artinya apa ya, saya memahami kalau ada orang yang begitu, it's okay. Tapi saya kasihan kalau ada orang yang sampai tua meninggalkan Tuhan karena kecewa. Kasihan sekali. Berarti umurmu sudah tua, tetapi mentalitasmu bocil terus. Ya itu tadi putar-putar di pintu masuk terus itu. Kasihan, orang-orang seperti itu kasihan. Mantap. Alright. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan antara murtad dengan orang yang sedang bergumul dalam iman? Saya pribadi harus mulai dengan sebuah disclaimer bahwa untuk menyebut orang itu murtad atau tidak, ada sebuah keterbatasan. Keterbatasan mata jasmani saya dalam menilai bahwa apakah orang ini benar-benar, jadi jangankan ngomong murtad, apakah orang ini benar-benar baik atau tidak, kita terbatas. That's right. Karena kedalaman hati orang siapa yang tahu? Betul. Setuju. Apakah orang ini benar-benar diselamatkan atau tidak? Kita juga nggak tahu. Kita terbatas karena kedalaman hati manusia siapa yang tahu. Ada orang yang berbuat baik dan sebagainya padahal tidak juga. Itu kan yang kemudian
Yakobus. Ya, Yakobus yang bilang, atau Ibrani, Yakobus. Dia bilang bahwa ada orang yang dari dulu terhitung di antara kita, tapi dia bukan benar-benar dari antara kita. Dia mau bilang apa? Dia mau bilang bahwa ada orang-orang yang meninggalkan iman Kristen. Padahal tadinya bersama dengan kekristenan. Bersama-sama dengan kita. Tapi sebenarnya dari awal, dia tidak bersama-sama dengan kita. Iya. Iya dong. Dari awal hatinya tidak bersama-sama dengan kita. Yeah. Oke, let's say katakanlah Yudas. Dari 12 murid, dia bersama-sama Yesus loh. Bersama-sama. Tapi sebenarnya hatinya tidak bersama-sama dengan Yesus. Iya. Nah, itu menjelaskan tentang murtad itu tadi. Jadi, saya secara pribadi, kemudian ketika lihat, oh ada orang Kristen meninggalkan kekristenan. Ya buat saya, dia tidak pernah jadi Kristen. Oh, as simple as that? Iya. Artinya dia nggak pernah lahir baru, nggak Dia tidak pernah jadi Kristen. Bisa Ini jadi kan dia bisa diperdebatkan tapi ya. bisa, tapi Open maksud saya for adalah debate. dia dari awal bisa jadi bersama-sama kita. Bersama kita gara-gara apa? Gara-gara membership? Gara-gara lahir dari keluarga Kristen? Ya dia Kristen. Kristen karena memang lahir dari keluarga Kristen. Karena tapi hatinya belum tentu untuk Kristus kan? Iya, iya. Kalau seseorang hatinya benar-benar untuk Kristus sejak awal, saya bilang dia tidak akan murtad. Tapi dia bisa, kalau kita lihat ada orang yang murtad, ya saya bilang dari awal dia tidak bersama-sama dengan kita. Meskipun dia ada di antara kita. Definisi murtad dulu sendiri itu apa? Murtad itu ya tentu pada definisinya kan meninggalkan Kristus. Imannya. Meninggalkan iman. Dan mengikuti ilah yang lain. Oke. Ya dalam hal ini makanya saya bilang saya tidak akan buru-buru untuk menghakimi orang, oh ini murtad enggak. Tapi saya akan memberikan ruang ada orang yang sedang berusaha mencari pencarian imannya dia dan bisa jadi Setuju. dia terhilang untuk sementara kayak anak yang hilang itu. Kayak anak bungsu itu. Ya udah. Saya akan berikan ruang sebagaimana Bapa yang digambarkan menunggu anak itu pulang. Ya saya akan melakukan kalau saya bisa ngomong sama dia, saya ngomong. Kalau bisa saya kasih tahu, ya saya kasih tahu gitu. Tapi saya juga akan lebih memilih untuk bersama hati Bapa. Oke. Begitu, yang menunggu anak itu Ya, pulang. Keren. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ya. Ya. Apakah boleh menikah dengan orang yang seiman tapi beda denominasi? Pertanyaan Ya, anak Gen Z. Iya. Silakan, nggak apa-apa. Buat saya itu lebih mudah. Karena gini, kalau kita tanya boleh nggak boleh, maka saya akan tanya dulu sebelum boleh nggak boleh, what you expect from that marriage. Sebenarnya ketika menikah, what you expect? Itu dulu yang saya kan biasa tanyakan kepada orang yang tanya begitu sama saya. What you expect? If you expect that your marriage itu akan diberkati Tuhan, dituntun sama Tuhan, maka pertanyaannya Tuhan yang mana yang akan memberkati kamu? Itu pertanyaan saya biasanya. Nah biasanya orang begitu akan mulai mikir, oh iya ya, misalnya itu pada orang yang beda agama ya. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana ya kamu minta memberkati kamu? Ya aku berharap ya Tuhan Yesus. Nah kalau gitu kamu menikah dengan orang yang tidak dengan Tuhan Yesus, menurut kamu akan jalan dalam berkatnya itu atau enggak? Nah harusnya orang mulai mikir. Iya. Iya harusnya enggak. Kalau waktu kita masih panjang bisa dikembangkan pertanyaan ini jadi menarik. Apakah Tuhan itu cuma satu atau berbeda? Itu enak tuh. Itu nanti ya. Oke. Nah sekarang kan pada beda denominasi. Iya. Nah kalau beda denominasi maka saya akan bertanya bukan pada ya oke, sama-sama Tuhan Yesus let's say. Ya. Tapi sekarang aku tanya spiritualitas apa yang sedang kamu mau bentuk di keluarga kamu? Very interesting. Ya. Karena menurut saya kita kalau tanya boleh nggak boleh, ya boleh, ya enggak. Buat saya itu terlalu shallow. Itu pertanyaan anak TK. Kita nggak bisa ngomong begitu sama anak TK tuh. Itu anak TK tuh nggak bisa kita bilang ya boleh nggak boleh. Tapi saya akan memperlakukan kamu seperti orang dewasa. Artinya kamu mengambil keputusan dengan pengertian. Oke, sekarang beda denominasi. Spiritualitas apa yang mau kamu bangun di rumah? Nah buat saya jawaban itu akan menolong dia untuk oke, kita lanjut. Atau kita yang mana kayaknya yang enggak. lebih cocok? Iya. Oke. Karena buat saya pertanyaan beda denominasi itu terlalu dangkal. Oke. Karena bisa jadi ada orang yang denominasinya, maaf ya, denominasinya misalnya, oke kita ngomong aja, karismatik. Kelihatan wah nangis, tapi belum tentu dia sungguh-sungguh. Bisa jadi dia nangis karena suka kebawa perasaan aja. Dia nangis di gereja, malamnya dia tripping di pub. Bisa jadi ada orang yang memang cari vibes, right? Yeah. Gitu loh. Apakah itu berarti dia sungguh-sungguh?
Tapi bisa jadi ada orang yang berasal dari denominasi yang tenang, tapi dia sungguh-sungguh. Dia mengimani imannya dengan sungguh Atau dan sebaliknya sebagainya. juga. Ya, atau makanya saya sengaja ambil dua kutub yang sangat jauh berbeda tetapi kontras. Ada yang kelihatan sungguh-sungguh tapi tidak sungguh-sungguh. Ada yang kelihatannya nggak terlalu gimana-gimana tapi sungguh-sungguh. Paham ya maksud saya? Iya, paham. Nah, jadi saya tidak mau terjebak pada pertanyaan denominasi. Tapi saya mau bertanya, spiritualitas macam apa yang kamu lagi bangun? Kenapa ini penting? Begini. Kamu mau enggak anak kamu nanti adalah anak-anak yang takut akan Tuhan? Ya, Biasanya jawabannya mau. Oke. Kalau anak-anak kamu mau takut akan Tuhan. Misal, kamu menikah dengan suami kamu. Papanya takut akan Tuhan enggak, saya tanya? Papanya rajin cari Tuhan enggak? Atau papanya rajin cari duit tok? Tuhan nomor 2. Kalau kamu menikah dengan suami seperti itu, anak-anakmu kamu harap takut akan Tuhan enggak, aku tanya? Most likely tidak. Karena anak-anak akan bilang, ngapain sih? Papa aja enggak. Papa aja enggak ke gereja. Nah, kamu jangan terjebak pada denominasi nih. Alright. Tapi kamu harus tanya, spiritualitasnya mau kemana? Anak kamu itu, misalnya, anak kamu mau baca, suka baca Alkitab nggak? Kamu suka nggak? Suka. Kalau mamanya jarang baca Alkitab, males. Kamu mau harapin apa? Betul. Itu yang aku bilang tadi. Bertanya harus proyeksinya jauh ke depan. Dari situ kita akan ngerti, oh pertanyaannya bisa jadi bukan soal masalah beda denominasi. Pertanyaannya adalah apakah saya dan dia sungguh-sungguh punya satu kesepakatan untuk, ya kami mau keluarga kami ke depan akan begini. Kami dan seisi keluarga kami akan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. So that's the real. Tapi pada akhirnya kan sepasang kekasih ini nanti kalau menikah mereka harus memutuskan dong mau ikut gereja yang mana, denominasi yang mana, ikut suami atau ikut gereja istri kan gitu kan. Nah, menurut saya bukan ikut denominasi mana, tapi ikut gereja mana yang bisa kondusif untuk supaya keluarga kita makin dekat sama Tuhan. Untuk mencapai tujuan tadi yang disepakati bersama. Tapi kalau salah satunya anak pendeta bagaimana? Ya harus kawin masuk. Bikin sesi berikutnya. Kalau kayak gitu ya tahu diri lah kawin masuk, oke? Bikin sesi berikutnya. Iya. Menarik. Jadi hari ini kita ngomongnya panjang lebar ya. Jadi saya rekap dikit nih. Ternyata Andre Tunggal adalah orang Ambon dan juga punya pengalaman yang luar biasa, terutama di dalam tentang pengalaman bangkit dari kerusuhan ini. Kemudian yang kedua, Andre Tunggal ini adalah orang yang cukup nasionalis ternyata, mempunyai ideologi untuk supaya kita orang Kristen tidak cuma nyaman tentang kekristenan doang, tetapi juga bagaimana menjadi berperan terhadap kemajuan bangsa dan negara. Supaya apa? Kerusuhan Ambon atau kerusuhan lainnya, kerusuhan Jakarta tidak terulang lagi. Gitu. Dan juga nomor 3 ini yang menarik tadi. Bahwa dia adalah orang yang sangat menyukai Juventus gitu. Kenapa? Karena nanti putih. perlu didengarkan ulang. Nah, kemudian yang keempat ada jawaban-jawaban dari netizen atau pertanyaan netizen yang saya rasa ini juga menarik untuk disimak. Andre Tunggal, thank you so much. Thank you, Ko. Kita sangat diberkati. Semoga ini menjadi perkenalan yang menarik ya. Kita sama-sama kenal, kita sama-sama melayani Tuhan, dan semoga nanti ke depan kita akan bersinggungan kembali untuk sama-sama mempermuliakan.